sejahtera bagi kita semua. Salam waras, salam sehat. Yahoo. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media, baik media elektronik, cetak, teman-teman SM, terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami dalam konferensi pers RCSB Gunung Sitoli. Sebagai umat beragama, kita bersyukur pada Tuhan bahwa pada hari ini, pada kesempatan ini kita bisa hadir di lapangan apel Gunung Sitoli dalam menyampaikan penjelasan berkaitan dengan isu yang berkembang dalam penanganan COVID di Rumah Sakit Gunung Sitoli. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada rekan media berkenan hadir ya untuk kami berikan informasi berkaitan dengan isu yang berkembang dalam pelayanan COVID di rumah sakit. Karena isu yang berkembang, ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan COVID di rumah sakit Gunung Sitoli, kemudian kecurigaan masyarakat yang mana dikatakan rumah sakit Gunung Sitoli mengcovidkan masyarakat Kabupaten Nias. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kami manajemen rumah sakit beserta seluruh dokter, perawat, ya, inilah kami, Bapak Ibu, manajemen rumah sakit, teman-teman dokter, perawat, tim COVID kesehatan yang diberi tanggung jawab untuk penanganan COVID di Kepulauan Nias ini. Dan kami mencoba bersama-sama nanti, karena masing-masing punya peran. Kami akan menyampaikan penjelasan bidang per bidang bagaimana penanganan COVID di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Perlu dulu kami infokan kepada teman-teman semua, rekan-rekan media yang saya banggakan, bahwa dalam pencegahan dan penanganan COVID di Kepulauan Nias ini bukan hanya Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli, tetapi Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli adalah bagian kecil dari suatu tim besar dalam pencegahan dan penanganan COVID ini. Bagian kecil dari satuan tugas COVID kabupaten kota dan bagian kecil dari satuan tugas Kepulauan Nias yang baru-baru ini dibentuk oleh Pak Gubernur. Jadi bukan hanya kami Bapak Ibu dalam pelayanan COVID ini, ya, hanya satu kami merawat pasien COVID. Soal mencari siapa yang kena bukan kami. Kami hanya merawat dan memeriksa laboratoriumnya di sini. Bapak Ibu sekalian, Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli sebetulnya sudah beberapa kali kami memberikan klarifikasi berkaitan dengan isu-isu pelayanan di rumah sakit, berkaitan dengan video-video yang beredar di masyarakat. Kami sudah memberikan beberapa kali informasi, klarifikasi. Tapi karena makin berkembang, makanya pada hari ini kami sepakat semuanya, baik manajemen, baik dokter, baik petugas perawat, analis, kami ingin menyampaikan ya bagaimana sebetulnya penanganan COVID di Kabupaten Nias ini. Kami sebetulnya Bapak Ibu di rumah sakit sudah kenyang dengan hujatan, makian, memiliki pada saya direktur. Ya, sudah kenyang kami, tapi kami masih bersabar karena tugas utama kami di sini bukan bertekak-tekak di media, tapi kami coba
melayani masyarakat kita Kepulauan Nias ini yang terkena COVID. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, berkaitan dengan isu yang berkembang, lebih-lebih tuntutan dari berbagai pihak, lebih-lebih kemarin dari teman-teman dari India. Perlu saya informasikan Bapak Ibu sekalian, ya, sampai demo kemarin, saat demo kemarin, rumah sakit belum pernah diminta klarifikasi, ya, tentang isu yang berkembang yang menjadi tuntutan mereka. Baru sore kemarin, malah saya sekitar jam 3 jam 4 saya di WA tentang tuntutan mereka. Justru itu juga kami hari ini berkaitan dengan tuntutan semua, ya. Kami akan memberikan klarifikasi, kami akan memberikan penjelasan, ya, agar semua bisa paham, Kadang-kadang kami sudah memberikan klarifikasi selama ini, penjelasan berkaitan dengan video yang atau isu yang berkembang. Namun masih ada pejabat-pejabat, masih ada masyarakat kita yang membuat statement yang tidak benar tanpa klarifikasi kepada kami manajemen rumah sakit Istori, sehingga membuat itu kegaduhan dulu persoalan semuanya. Berkaitan dengan isu itu semua teman-teman rekan-rekan media, pertama, kami akan menjelaskan nanti bagaimana pertanggungjawaban kami tentang pelayanan COVID di Kabupaten Nias ini. Sesuai tuntutan isu dari berbagai pihak, termasuk dari teman-teman Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Itu yang pertama, kami akan jelaskan nanti. Kedua, kami juga akan menjelaskan, ya, sebagai tuntutan mereka, kenapa di COVID-kan, kenapa positif, ya, kenapa positif. Kami juga akan menjelaskan nanti, ya. Kemudian keterbukaan informasi, bagaimana itu persoalan keterbukaan informasi dalam pelayanan sebuah rumah sakit, kami juga akan menjelaskan nanti. Kemudian nanti mungkin dalam ruang diskusi kita akan coba menjelaskan satu-satu. Penjelasan kami nanti berkaitan dengan teknis pelayanan COVID sesuai dengan pedoman pelayanan yang dikeluarkan oleh gugus tugas atau Kementerian Kesehatan, nanti akan disampaikan oleh Kabid Pelayanan Dr. Hotman Purba bersama dengan dokter penanggung jawab pasien. Selanjutnya, mengenai penjelasan hasil tes swab TCM maupun PCR nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Yuliani Jalumu, spesialis patologi klinik. Kemudian mengenai penjelasan dana COVID yang diterima rumah sakit menurut tuntutan dan segala macam, nanti akan disampaikan oleh Kabid Keuangan dan Program, dan keterbukaan informasi nanti akan disampaikan oleh Ibu Kepala Bagian Tata Usaha dan lain-lain hal yang berkembang. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ingat kita bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Stori ini pada awalnya tidak ditetapkan menjadi rumah sakit pelayanan COVID. Jelas tidak. Tetapi pertemuan forum kepala daerah Kabupaten Nias berpikir bagaimana bila ada warga masyarakat Nias yang menderita COVID, apakah harus dirujuk ke Medan? Ya jelas harus dirujuk, karena rumah sakit kita belum ditetapkan menjadi rumah sakit COVID. Ya. Pada saat itu kami diminta pendapat
Pada saat itu sebetulnya Bapak Ibu, kami di rumah sakit bisa saja menolak itu. Tapi kenapa kami iakan? Baik Pak, baik Pak Bupati, baik Pak Wali Kota, kami siap menjadi rumah sakit pelayanan COVID di Pulau Nias demi warga Pulau Nias, tapi mohon kami dibantu. Pada saat itu sepakat seluruh pemerintah daerah mengenai sarana prasarana pemerintah Kabupaten Nias, CQ Rumah Sakit Bumi Story bertanggung jawab mempersiapkan mengenai kebutuhan bahan habis pakai, alat pelindung diri, kebutuhan staf dan segala macam makanan pasien atau makanan staf pada saat penanganan itu kerjasama seluruh pemerintah daerah dan termasuk pengelolaan ANKES. Bisa dikonfirmasi Bapak Ibu tentang ini ya. Itu awalnya, sehingga tanggal kalau tidak salah 26 atau 23 Maret 26 Maret terbitlah SK Gubernur Sumatera Utara menetapkan rumah sakit kita ini sebagai rumah sakit rujukan COVID di Kepulauan Nias, dengan salah satu item yang ada di peraturan itu mengatakan bahwa segala pembiayaan akibat penetapan rumah sakit rujukan COVID di Sumatera Utara, seluruh pembiayaan ditanggung oleh pemerintah provinsi, ditanggung oleh anggaran pendapatan provinsi Sumatera Utara dan daerah Utara. Namun Bapak Ibu, apa upaya-upaya sejak rumah sakit ini ditetapkan menjadi rujukan COVID agar betul-betul memenuhi kriteria sebagai rumah sakit COVID, di mana pertama petugas jangan terpapar, kedua bagaimana betul-betul terlayani dan bisa menyembuhkan pasien COVID yang kita rawat. Nanti akan lebih panjang lebar dijelaskan oleh Kepala Bidang Keuangan. Upaya-upaya kita Bapak Ibu, kita membangun ruang rawat inap tekanan negatif yang memang ada standarnya ruangan itu dalam penanganan pasien COVID. Jadi mana anggarannya Bapak Ibu? Kami informasikan Bapak Ibu, kita ada anggaran dari Kementerian Kesehatan yang seyogianya beli alat lain, bangun tempat lain, tapi kita minta dan ada juga surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa bisa dialihkan membangun ruang rawat inap tekanan negatif. Kita alihkan dari sana. Kapan kita alihkan? Agar tersedia Bapak Ibu ruang perawatan masyarakat Nias yang kena COVID dan betul-betul bertekanan negatif sesuai dengan standar. Nanti soal anggaran nanti dijelaskan oleh Kabid Keuangan dan Program. Apalagi berbagai alat kesehatan kita upayakan, berbagai bahan medis yang dipakai. Nanti akan dijelaskan dukungan-dukungan dari pemerintah kabupaten kota yang ada di luar sebagai tindak lanjut komitmen Bapak Bupati, Bapak Wali Kota sebelumnya. Nanti akan dijelaskan dalam penanganan ini. Kemudian di rumah sakit ini Bapak Ibu, kita sudah membentuk tim kesehatan khusus pelayanan COVID. Itulah yang sudah dilakukan di rumah sakit ini. Ya, tidak semua melayani, ada timnya. Ya. Dan berbagai standar prosedur operasional berkait yang berujuk kepada pedoman dari Kementerian Kesehatan. Nanti akan dijelaskan oleh Kabid Pelayanan. Mungkin saya harus menjelaskan Bapak Ibu, kami seluruh staf rumah sakit ini ya merasa sedih sebetulnya karena dituduh mengcovidkan masyarakat Nias.
Saya mewakili teman-teman semua Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, saya bersumpah kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa di antara kami ini tidak pernah ada niat mengkofitkan masyarakat Nias. Tapi karena hasil laboratorium mereka, kami tidak mengkofitkan. Kami bersumpah mewakili Bapak Ibu, demi Tuhan, kami tidak ada niat mengkofitkan. Malah Bapak Ibu, saya bisa baca perawat saya, pejabat syukuran dan lain-lain, kalau bisa jangan ada COVID lagi. Dan kalau bisa rumah sakit ini jangan menangani COVID lagi. Itulah niat. Kalian bisa baca bagaimana lelahnya mereka, bagaimana risiko dan segala macam. Tapi apa? Kami menyediakan diri, dokter, perawat, analis. Baiklah, kita tanggung risiko demi masyarakat Pulau Nias ini. Mari kita layani walaupun berisiko. Coba Bapak Ibu bayangkan 8 jam pakai hazmat, petugas kita, perawat, dokter, apa itu memakai itu tidak boleh dibuka kalau sudah masuk Bapak Ibu. Dibuka berarti terpapar. Dibuka berarti kalau dulu 3 jutaan satu set. Tidak makan minum, mohon maaf, bukan kecil pada saat penanganan. Coba dibayangkan bagaimana lelahnya mereka. Ya, setelah itu, coba dibayangkan Bapak Ibu, perawat, dokter yang bertugas melayani itu minimal seminggu 2 minggu tidak ketemu istrinya, orang tuanya, anaknya. Kenapa? Kita isolasi. Bayangkan pengorbanan ya teman-teman perawat. Terima kasih teman-teman perawat, dokter. Tiada balas, kiranya Tuhan yang membalaskan. Mari kita sabar. Walaupun banyak hujatan, makian, bulian, mari kita sabar. Menjelaskan teknis pelayanan, saya sampaikan kepada kami pelayanan. Saya sekarang. Baik, selamat pagi kepada teman-teman pers semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam kesempatan ini. Kami hormati semua yang hadir di sini tanpa saya sebut satu persatu. Baik, sesuai tadi petunjuk Pak Direktur, sebagai kami bidang pelayanan, orang paling disorot soal pelayanan COVID yang jelas pelayanan COVID itu di bawah bidang saya. Di sini di bidang ini ada dokter, ada perawat, ada analis yang melakukan pemeriksaan, ada juga pihak-pihak yang lain, tenaga kesehatan yang lain yang juga mendukung pelayanan COVID-19 ini. Saya akan coba jelaskan secara garis besar saja beberapa alur-alur yang sudah kami tetapkan di RSUD Bugistoli sebagai kebijakan atau sebagai SPO kami. Bapak Ibu, rumah sakit ini ditetapkan sebagai pelayanan COVID-19, namun juga satu sisi juga mempunyai beban melayani pasien umum, pasien yang bukan COVID. Maka ada 2 alur pelayanan kita. Ada alur pelayanan pasien yang rujukan, artinya rujukan ini dari pasien kes atau dinas-dinas kesehatan sekepulauan Nias. Ini sudah ada pasien yang suspek atau terkonfirmasi COVID yang akan dikirim ke rumah sakit. Kalau alur ini, maka setiap dinas atau pasien kes lain itu menghubungi dulu rumah sakit melalui hotline IGD yang sudah kita sebar ke semua dinas-dinas terkait. Dari situ nanti tim COVID kita IGD siap-siap menerima pasien yang bersangkutan. Karena sudah diberikan data dan diberikan juga ambulan plat berapa yang mengantarkan. Jadi itu kita terima di IGD COVID di bawah ruang RPM. Kalau ini nggak masalah,
ini sudah kita siap. Yang jadi persoalan adalah bagaimana alur pasien yang non rujukan, pasien yang datang sendiri, yang dia sendiri juga tidak tahu dia COVID. Ini kami buat juga alur non rujukan. Maka setiap pasien yang datang ke rumah sakit ini, yang rawat inap, yang opname, apapun kasusnya, apapun persoalannya, screening yang kami lakukan, screening bukan mendiagnosa ya, screening yang kami lakukan adalah dengan rapid test. Disinilah awalnya. Kenapa kita lakukan yang sebelumnya tidak kita lakukan? Karena kita mau mencegah rumah sakit ini jangan jadi klaster, jangan tertular ke pasien lain, jangan tertular ke staf. Sebelumnya bapak-bapak ibu perlu kami akui, tanpa sengaja atau sengaja tertular pasien ini dari pasien yang tidak tahu yang OTG ke petugas kami itu sebanyak 44 orang staf rumah sakit yang sampai hari ini terkonfirmasi COVID-19. Yang 44 itu siapa? Ada dokter spesialis, ada dokter umum, ada perawat, ada analis, ada tenaga lainnya, ada manajemen. Makanya kita buat timbul kebijakan untuk melakukan screening awal dengan rapid test. Bagaimana pasien ini kalau screening rapid testnya reaktif? Maka pasien inilah kami tempatkan di ruang transit. Ruang transit ini ruang sementara, dan ini bukan hanya ada di RSUD Gunung Sitoli, Gatot Subroto pun punya ruangan ini. Tujuannya apa? Sebelum terkonfirmasi dia positif atau negatif, dia ditempatkan dulu di ruang transit, dan kami tempatkan satu pasien satu kamar, satu ruangan. Kalau sempat ada viral yang kemarin kami bingung, padahal itu satu kamar satu pasien. Artinya ya pasien itu sebelum ada hasil kita belum nyatakan dia apa positif atau negatif. Namun bila ada hasil swab, baik itu swab TCM atau PCR, dia negatif, maka pasien yang tadi yang reaktif tadi kita pindahkan ke ruang perawatan biasa. Kita pindahkan ke ruang perawatan biasa dan dirawat secara biasa. Namun bila pasien yang dengan penyakit penyerta yang lain tadi hasil swabnya positif, maka kita pindahkan yang bersangkutan ke ruang isolasi tekanan negatif. Artinya di sini Bapak Ibu, kami menjelaskan, kami tidak ada niat mencari pasien yang positif atau negatif. Yang menjadikan positif negatif itu adalah keadaan pasien itu sendiri dan hasil labor. Di mana dia kena atau kapan dia kena, itu belum ada satu alat pun sekarang mendeteksi. Jadi ini garis besar alur rujukan kita ke rumah sakit ini. Tadi yang betul-betul yang dirujuk dari dinas kesehatan atau pasien kes yang lain. Satu lagi yang datang sendiri dengan penyakit lain. Ada yang datang karena usus buntu, ada yang karena mau melahirkan, ada yang kita rapid, kita screening. Jadi kalau sudah reaktif, kita pindahkan ke ruang isolasi. Ruang transit. Baru kita swab. Besoknya apa hasilnya, itulah menentukan dia dirawat selanjutnya bagaimana. Dan ini semua kita laporkan ke Satgas. Perlu kami jelaskan, bapak-bapak, ibu-ibu semua, di rumah sakit kita ini ada dua alat. Satu alat PCM, satu alat PCR. Nanti Dr. Yuli yang ahlinya bisa menjelaskan cara kerjanya, apa spesifikasi masing-masing. Tapi dua-duanya ini diakui dan dua-duanya ini diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Harusnya kita bersyukur RSUD Gunung Sitoli salah satu rumah sakit rujukan yang memiliki dua alat pemeriksaan. Tapi secara garis besar TCM ini, tes cepat molekuler,
adalah tes yang hasil pemeriksaannya itu cepat, butuhkan 1 sampai 2 jam hasil akan keluar. Namun sekali periksa sampel tidak banyak. Dan ini kita utamakan untuk pasien yang dirawat inap, yang keadaannya berat. Kenapa? Supaya cepat tahu, jelas terkonfirmasi apakah dia negatif atau dia positif. Karena ini akan penting bagi dokter DPCP kita dalam membuat asuhan medisnya, penanganannya. Atau nanti, maaf, bukan kita berdoa, banyak kejadian sebelum pun hasil swab TCM keluar karena keadaannya sesak gawat tadi, meninggal duluan. Ini kan perlu kepastian apakah COVID atau tidak. Walaupun setelah kita keluarkan hasil, banyak juga keluarga-keluarga yang tidak menerima. Namun kami dari rumah sakit sudah berusaha mengedukasi, menjelaskan. Terus juga kami jelaskan kepada rekan-rekan pers, di ruang transit dan di ruang isolasi sebenarnya tidak boleh ada pendampingan. Itu sudah kita jelaskan. Dan itu ada info concern-nya. Terus perlu kami lagi jelaskan di sini yang sering jadi masalah isu adalah sering ditemukan pasien di COVID-kan. Terutama ini pasien-pasien yang awalnya masuk bukan karena dia sendiri pun tidak tahu COVID, tapi dia punya sakit penyerta yang lainnya, misalkan diabetes mellitus, hipertensi, stroke. Namun karena kita sudah ada kebijakan di awal tadi, semua pasien apapun kasusnya dilakukan screening, maka bisa kita jaring orang-orang yang tadinya OTG, orang tanpa gejala. Artinya OTG di sisi COVID-nya, tidak sesak nafas, tidak ada gejala yang lain, tapi karena kita screening, rapid test, lanjut swab, akhirnya positif. Apakah bisa kami rumah sakit, saya tanya teman-teman, kalau hasil PCR-nya atau hasil TCM-nya positif, bisa nggak kami katakan ke keluarga negatif? Kalau nanti teman-teman bisa bilang bisa, dampaknya nanti teman-teman, berapa lagi orang terpapar setelah menjenguk atau melayani dari pasien ini bila meninggal. Jadi langkah kami menyatakan seseorang itu positif atau kembali dari hasil swabnya. Dan Dokter Yuli tidak mungkin yang positif dikatakan negatif, yang negatif dikatakan positif. Dia punya sumpah, dia dokter, dia punya hati nurani. Apakah mungkin Dokter Batman, kabin pelayanan yang sudah dulu story, mengkopitkan istrinya, mengkopitkan anaknya, mengkopitkan pembantunya? Tidak. Tapi saya bangga, istri saya kena. Kenapa? Karena dia pelayanan, perjuangannya kepada mesin 5-10 hari, 10 kali 1 hari dia WSG ke pasien-pasien yang tadinya yang OTG. Saya juga tidak tahu Bapak Ibu, teman-teman wartawan di sini apakah ada yang OTG, kita tidak tahu. Yang tahu itu nanti terkonfirmasi dengan hasil swab. Soal jenazah, bagi tugas rumah sakit hanya sampai pemulasaran jenazah. Artinya di pemulasaran jenazah ini kita lakukan protokol COVID. Jenazah kita semprot, kita lakukan pembungkusan 3-4 kali, kita semprot lagi, kita masukkan ke kantong jenazah, kita semprot lagi, kita masukkan ke peti, petinya kita paku rapat jarak-jarak 10 cm dan kita kasih lem di sela-selanya supaya tidak ada celah. Setelah itu selesai, tim satgas lah soal penguburan, itu nanti soal satgas. Saat ini RSUD Gunung Stoli seperti yang kita jelaskan tadi ada 2 alat, TCM dan PCR. Kami RSUD Gunung Stoli khusus pasien yang
opname kami melakukan swab sendiri, petugas lab melakukan swab. Namun khusus sampel-sampel yang dikirim karena swab massal itu dilakukan oleh dinas kesehatan setempat. Itulah pelaksana tracing. 3T itu tracing, testing, treatment. Jadi rumah sakit ini dia di treatmentnya yang banyak dan juga di testingnya. Jadi sampel kami terima, diperiksa di labor, apa nanti hasilnya kami laporkan secara kolektif kepada Satgas. Jadi alurnya diperiksa, dokter penanggung jawab laboratorium memberikan hasil resmi kepada direktur memberikan hasil resmi kepada Satgas. Jadi kita tidak ada potensi untuk mengcovidkan orang dan nggak ada untungnya kita mengcovidkan orang. Perlu kami laporkan kepada rekan-rekan media, berdasarkan catatan kami, RSUD Gunung Sitoli telah melakukan pemeriksaan TCM dan PCR, di mana total yang positif yang sudah kita periksa selama ini baik dari dua alat ini adalah 421 orang. Di mana kalau TCM itu kita periksa 360 sampel, kalau PCR itu kita periksa sampelnya 3.523 sampel secara PCR. Jadi totalnya yang positif selama ini mulai dari rumah sakit ini ditetapkan sebagai rumah sakit COVID-19 421 orang. Dimana kalau kami buat sebarannya, kota itu 275 orang, Nias Timur itu 18, Nisel itu 87 orang, Nisut itu Nias Utara 21 orang, dan Nias Barat itu sebanyak 20 orang. Dan perlu juga kami laporkan kepada rekan-rekan media, total yang kami rawat inap selama ini yang positif, yang kami rawat inap ya ini perlu kita jelaskan, yang kita rawat di rumah sakit ini adalah hanya yang bergejala sedang dan berat. Kalau PG dan gejala ringan ini diisolasi di tempat yang disediakan oleh Satgas. Ya kalau kita tahu seperti Kardita sekarang ini ya, atau tempat hotel-hotel yang sudah ditetapkan di Satgas. Dari 100 tempat yang sudah kita rawat di ruang RITR itu, yang tercatat di rumah sakit ini yang meninggal itu sebanyak 10 orang. Yang tercatat di rumah sakit ini yang meninggal sebanyak 10 orang. Walaupun kalau laporan kota ada 11 atau apa itu mungkin yang dicatat meninggal di Medan tapi warga kota. Dan pada posisi hari ini di ruang isolasi kita ada 9 orang pasien yang kita rawat. Jadi rekan-rekan wartawan, media semua kami mohon bantuannya. Tugas kami adalah merawat, mendiagnosis. Tapi tugas teman-teman wartawan tolong beritakan faktanya, berimbang, sampaikan, edukasi masyarakat kita. Nggak bisa kami sendiri. Dan seperti kata Pak Direktur itu tadi, rumah sakit ini hanya bagian kecil dari suatu sistem Satgas yang penanganan COVID-19 ini. Kita bagian kecilnya. Hulunya ada, tapi kita hilirnya. Tapi yang mendapat caci makian tetap nakes. Terlepas kami bukan sempurna, ada kekurangan kami akui. Namanya juga ini hal yang baru. Jangankan kami, dari kementerian saja pedoman pencegahan dan penanganan COVID-19 ada 5 kali revisi sampai sekarang. Jadi ini hal yang baru, tidak ada orang hebat menangani COVID ini, tidak ada. Tapi kita hebat kalau kita semua sama-sama bersatu memeranginya. Tapi kalau ada yang percaya, nggak percaya, ini sampai kapanpun tidak akan hilang COVID ini di dunia ini. Inilah harapan saya sebagai kabin pelayanan kepada teman-teman wartawan semua, dan semoga penjelasan saya ini bisa dipahami. Ya, sekali lagi saya sampaikan salam sehat,
Salam Buanas. Baik teman-teman media, itulah penjelasan dari pelayanan Dr. Hotman Purba tentang teknis SPO pelayanan COVID di masing-masing story. Nanti kalau kurang jelas mungkin bisa berkembang dalam diskusi. Kemudian penjelasan mengenai hasil swab baik TCM, PCR dinyatakan seseorang positif negatif ini disampaikan oleh Dr. Yuliani. Memang selama ini Bapak Ibu, saya sebagai direktur sering dibully, malah dimaki. Itu direktur mengkonfirmkan orang, gak apa-apalah, Tuhan saja yang tahu. Mari kita bekerja. Memang saya yang tandatangani, karena hasil dari lab ditandatangani oleh Dr. Yuliani diantar ke saya ini, dan saya yang menandatangani setiap hasil itu, baik untuk saya laporkan ke Satgas. Gak apa-apa, makian, hujatan bagi saya dan bagi kami di sini mudah-mudahan menjadi berkat bagi kami dari Tuhan. Amin. Baik, selanjutnya mengenai swab, coba dijelaskan Dr. Yuli, tetapi itu sehingga paham, dan kita berharap teman-teman dia dapat menginformasikan kepada masyarakat kita di Kepulauan Riau. Silakan. Selamat siang, Yahoo Facebook. Perkenalkan, nama saya Dr. Yuliani Zaluhu. Saya spesialis patologi klinik, di mana sehari-harinya saya dipercaya menjadi penanggung jawab di laboratorium RSUD Gunung Stoli. Dalam hal ini termasuk pemeriksaan terhadap COVID-19. Terkait tadi sudah disampaikan bahwa banyak pertanyaan, banyak kecurigaan kepada rumah sakit, kepada Bapak Direktur, kepada saya juga yang langsung memeriksa bahwa masyarakat banyak di-COVID-kan atau rumah sakit meng-COVID-kan masyarakat Pulau Nias dan juga mungkin pendatang. Dalam hal ini kami sampaikan Bapak Ibu, kami tidak ada niat sama sekali untuk mengeluarkan hasil yang salah atau sengaja ditukar, sengaja dibuat positif, sengaja dibuat negatif. Itu tidak ada niat sama sekali. Kami bekerja, kami menjadi dokter di bawah sumpah, di bawah sumpah profesi, dan mudah-mudahan kami ditolong oleh Tuhan. Kami pegang sumpah itu sampai hari ini dan mudah-mudahan seterusnya. Untuk apa kami meng-COVID-kan satu pasien hari ini? Jika oleh kolegium kami, jika oleh organisasi profesi kami kemudian hari mencabut STR kami sehingga kami tidak bisa praktik lagi sebagai dokter, apa untungnya? Kami sangat sedih hati membaca apa yang beredar viral di sosmed, karena kalau Bapak Ibu tahu dan merasakan bagaimana kami capeknya bekerja, terutama setelah rumah sakit umum ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Saya sampaikan supaya kita bisa sama-sama mengerti dan memahami. Saya di laboratorium beserta analis, beserta administrasi, kami bekerja 7 hari seminggu. Dari Senin sampai Minggu Bapak Ibu, kami bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, bahkan jam 1 dan jam 2 malam. Kami bekerja. Kami sudah totalitas. Kami
Kami sudah tulus melakukan semuanya. Karena memeriksa COVID tidaklah mudah, sangat sulit. Bahkan, andaikan saya bisa memilih, saya lebih memilih tidak memeriksa COVID ini. Lebih baik bagi saya. Belum lagi resiko. Dengan visi yang capek Bapak Ibu, kami rentan sekali untuk tertular COVID-19. Boleh dilihat, ada Bapak Satpam di sini setiap hari bisa menjadi saksi jam berapa saya pulang setiap malam, jam berapa analis pulang setiap malam. Boleh ditanya. Satgas, Bapak Dandim itu sudah tahu. Jam 2 beliau menelpon saya masih angkat. Kenapa? Saya masih bekerja. Saya meninggalkan keluarga, suami, anak. Kami melakukan semua itu. Sejak ada pemeriksaan COVID di Pulau Nias, kami ini tidak pernah libur. Saya pernah minta libur sama Bapak Direktur, beliau marah sama saya. Jadi kami ini bukan robot juga. Kami capek, saya lelah. Terus terang, saya lelah. Andaikan dulu saya tidak ambil spesialis patologi klinik, maka saya tidak secapek ini. Dan mungkin juga Provinsi Pusat tidak memberikan alat itu di Pulau Nias karena tidak ada yang bertanggung jawab. Tapi di lain pihak, Bapak Ibu, saya bersyukur Tuhan memakai saya. Tuhan memakai saya untuk Pulau Nias. Tapi tolonglah, jangan ditambah-tambah lagi beban kami dengan statement yang tidak pas. Hanya itu permintaan. Saya tidak tahu COVID ini sampai kapan di Pulau Nias. Sampai kapan daerah kita kembali hijau lagi, saya tidak tahu. Maka sejauh itulah kami nanti tidak akan istirahat. Terkait alat pemeriksaan, maka di sini saya sampaikan. Khusus penyakit COVID-19, ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan. Pertama, pemeriksaan yang namanya rapid test. Ini tidak asing lagi bagi kita, sudah umum dilakukan. Di rumah sakit dilakukan, di klinik dilakukan, di bandara dilakukan. Rapid test pun ada dua jenis, Bapak Ibu. Rapid test yang mendeteksi antibodi dan rapid test yang mendeteksi antigen. Hanya saja di antara dua rapid test ini, rapid test yang mendeteksi antibodi lah yang banyak dipakai. Sedangkan rapid test antigen tidak berkembang karena masih banyak kendala-kendala di sana. Selain rapid test, rapid test ini hanya pemeriksaan screening, hanya menyaring saja. Misalnya di antara kita ini, kita curiga, jangan-jangan ada yang OTG, ada yang suspek, daripada menular ke orang lain, maka kita screening saja. Di screening mungkin ada 2-3 orang yang secara rapid test reaktif. Itu belum menegakkan diagnosis, belum bisa diterapi, belum bisa diobati, belum bisa diisolasi. Maka untuk memastikannya, pemeriksaan lanjutannya molekuler atau berbasis asam nukleat atau berbasis gen. Virus ini sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata. Maka orang-orang pintar di luar sana, bukan orang Indonesia, orang-orang pintar di luar sana berpikir bagaimana virus yang kecil ini tidak bisa dilihat mata maupun kaca pembesar bisa dideteksi agar COVID ini tidak berkembang di dunia. Membuat penelitian-penelitian uji coba di laboratorium. Maka beliau-beliau itu berhasil membuat suatu alat atau reagen
mendeteksi virus ini. Mereka mencari virus ini apa sih ciri khasnya yang membedakan dia dengan virus lain. Karena virus lain banyak, bisa DHR, bisa hepatitis, bisa influenza biasa. Jadi apa ciri khasnya? Mereka lah yang mencari itu. Ada yang namanya nanti gen E, gen N, gen ORF, ORF. Itu urusan mereka. Mereka yang pintar di bidang itu. Akhirnya mereka buatlah yang namanya reagen. Mereka buat yang namanya alat-alat pendukung semuanya. Nah, kita beruntung kita diberikan 2 alat. Ya. Alat TCM buatan Amerika. Alat TCM ini bukan gadang-gadang, bukan KW-KW Bapak Ibu. Amerika pun memakai alat TCM ini karena itu buatannya sendiri. Jadi mereka memakai alat ini sampai hari ini. Kelebihannya apa? Tadi sudah disampaikan, dia cepat. Dalam 2 jam kita bisa dapatkan hasil. Kelemahannya tidak banyak sekali periksa. Kita punya itu hanya 4 pasien atau hanya 4 sampel sekali periksa. Pada situasi klaster atau wabah kemarin tidak dapat kita andalkan TCM kalau hanya 4. Berarti paling banyak sehari kita periksa 25 sampai 30. Sementara sudah banyak kasus. Maka pemerintah pusat mengirimkanlah alat PCR. Karena alat PCR ini sekali periksa bisa menghasilkan atau bisa memeriksa sampel sebanyak 46. Beda jauh dengan TCM. Mana lebih bagus? Sama-sama bagus. Kemudian alat ini dirancang, kita tidak bisa intervensi. Ketika kita memeriksa, kita tidak bisa atur-atur bahwa si A nanti hasilnya negatif aja keluar ya. Nanti si B hasilnya nanti keluar positif aja ya. Tidak bisa. Alat yang mengatur semuanya tergantung sampelnya tadi mengandung apa. Kalau nggak ada virus COVID di sana ya sudah keluarnya negatif. Dalam bekerja ya, saya yakin kita ini semua orang-orang beragam. Dalam bekerja kita bertanggung jawab kepada 2 pihak, kepada sesama manusia dan kepada Tuhan kita. Saya yakin karena kita semua ini adalah orang-orang beriman, orang-orang beragama, sehingga tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang di luar aturan main. Jadi di sini kami sampaikan, kami melakukan pemeriksaan, TS yang lain juga melakukan terapi dan sebagainya. Kami selalu berpedoman kepada pedoman yang ada. Dalam hal ini, pedoman yang dikeluarkan oleh WHO, pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, ini saya bawa yang terbaru, revisi 5. Kita juga berpedoman kepada kolegium masing-masing. Kita tidak sembarangan melakukan pekerjaan. Semua kita lakukan sesuai aturan. Pekerjaan kami selalu dipantau oleh senior-senior kami, oleh profesor-profesor dari pusat sana. Jika ada masalah, mereka langsung ikut terlibat. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, banyak viral di medsos, kenapa pemerintah diam saja? Ya itu, kenapa mereka diam saja? Karena apa yang kami lakukan sudah sesuai prosedur, mau apa lagi? Tapi andaikan yang kami lakukan keluar dari jalur, tidak sesuai prosedur, sebelum viral pun dari pusat itu sudah menegur kami. Itu pasti.
Sekali lagi, hasil yang ada selama ini tidak ada kami tukar-tukar, tidak ada niat mengprofitkan, tidak ada untungnya bagi kami sama sekali. Memakai sampah hazmat itu tidak enak. Mungkin Bapak Ibu saja memakai masker satu lapis, bagaimana rasanya? Pasti sudah sesak kepanasan. Tetapi kami memakai APD lengkap itu berjam-jam. Saya dan beberapa anggota saya pernah pingsan saat melakukan swab dan melakukan pekerjaan di lapangan. Pingsan karena sudah tertutup semua, panas luar biasa. Ada analis kita kemarin memakai APD keluar sampai muntah. Siapa yang sanggup? Apa untungnya? Tidak ada untungnya sama kami sama sekali untuk mengcovidkan pasien. Tidak ada. Saya, apa untungnya? Saya mengcovidkan teman-teman sejawat saya. Karena teman sejawat saya berapa orang yang hasilnya positif. Apa untungnya bagi saya? Beberapa keluarga besar saya yang ada hubungan famili positif. Apa untungnya bagi saya mengcovidkan mereka? Tidak ada sama sekali. Tetapi apakah hasil yang keluar dari alat hasilnya positif, saya tukar dengan negatif? Itu juga tidak boleh. Kami sudah disumpah untuk itu. Katakan ya jika ya, katakan salah jika salah. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Betul yang disampaikan oleh Kabid Pelayanan bahwa kami membutuhkan teman dalam hal ini, teman rekan-rekan pers untuk menyampaikan edukasi masyarakat kita. Sebenarnya apa sih yang terjadi di rumah sakit dalam pelayanan? Terima kasih, ya Pak. Baik, terima kasih Dr. Yuliani Zaluku. Inilah ahli kita Bapak Ibu rekan-rekan media sebagai ahli yang memeriksa spesimen dari pasien-pasien COVID ini. Tadi sudah dijelaskan beliau panjang lebar. Saya pun bingung bagaimana caranya. Ya, beliau yang lebih ahli. Tadi katanya sesuai prosedur, kemudian alat tidak bisa direkayasa apa, kemudian tidak bisa di-stel. Apa yang keluar dari alat itu yang dibaca dan itu yang terjadi. Jadi artinya Bapak Ibu, apa yang menjadi isu yang berkembang di Kabupaten Nias bahwa rumah sakit mengcovidkan, ini ahlinya tidak. Jadi mohon maaf kalau kami banyak bercerita, ya terbuka informasinya semua bagaimana untuk memenuhi harapan masyarakat. Dan jangan bosan-bosan. Untuk itu sebelum saya sampaikan kepada kami keuangan tentang program dan keuangan, saya minta dulu dari DPJP tim COVID, Dr. Beatrice atau Vincent, mungkin ada yang disampaikan. Silakan. Sebagai dokter yang menangani langsung di Bapak Ibu, berisiko. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Beatrice Bulele, spesialis penyakit dalam. Saya dan Dr. Vincent Nazara, spesialis penyakit dalam, ditunjuk sebagai tim DPJP untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Ini amanah. DPJP itu dokter penanggung jawab pasien. DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Oke, ya nanti jangan diterbuka informasi kita. Baik, ini tugas kami ini sebenarnya sebagai DPJP seharusnya diketuai oleh seorang spesialis paru, tetapi karena masih dalam pendidikan, jadi penyakit dalam juga punya kompetensi untuk menjadi dokter penanggung jawab dengan bantuan teman-teman dari bidang-bidang yang lain. Diberikan amanah, kami terima. Bukan karena saya senang sekali
menjadi seperti ini. Kalau bisa pun kami karena sudah lelah, kami pun ingin juga ingin mengundurkan diri. Tapi amanah dari atas kami jalankan. Nah, terkait tadi tentang SOP, tentang etika penanganan pasien COVID-19. SOP kami tetap mengambil dari pedoman yang diberikan Kementerian Kesehatan. Pada saat ini sudah ada revisi ke-5 Juli 2020. Itu sudah terbuka informasinya mengenai SOP-nya, dapat dibaca masing-masing. Begitu juga dengan SOP atau pedoman dari 5 kolegium atau kumpulan perhimpunan dokter-dokter spesialis dari penyakit dalam, paru, anestesi, anak yang berkumpul merembukkan bagaimana penanganan pasien COVID mulai dari yang tidak bergejala, ada gejala ringan, sedang, sampai berat atau kritis. Dan itulah panduan kami karena ini penyakit yang baru. Kita masa pendidikan tidak pernah menemukan penyakit ini, hanya ditemukan SARS waktu SARS pertama, sedangkan ini SARS kedua, banyak hal yang baru. Kita ketahui sampai sekarang obatnya, obat definitif untuk menyembuhkan, mematikan virus itu sendiri tidak ada. Jadi jangan heran kalau pasien yang sudah datang dengan kondisi sudah berat meninggal di sini, karena sampai sekarang tidak ada obat, hanya oksigen atau kalau bisa diganti paru-parunya itu dengan paru-paru garis mesin dari luar atau ECMO, extracorporeal mesin oksigenasi. Dan di sini kita tidak punya. Kemudian permasalahan mendasar kenapa masyarakat tidak berterima adalah masalah diagnosa. Penegakan diagnosa itu tadi dengan TCM atau PCR tadi sudah dijelaskan oleh dokter spesialis PK, karena yang bergawainya di situ tentu saja dari patologi klinik yang memberikan konfirmasi. Kita tidak dari rapid test, kita dengan swab PCR atau TCM tersebut. Kami menerima hasil tersebut. Kalau kami terima positif, negatif, kami tangani sesuai SOP. Nah, banyak masyarakat pada saat kita menjelaskan begini hasilnya tidak menerima. Ini kan ada dua benarnya. Tidak menerima kompetensi dokter kami di sini dalam memeriksa itu, dan juga sudah termakan oleh hoax. Ini penyakit sampai ke nasional, sampai ke seluruh dunia, ada aliansi dokter dunia. Jadi ini permasalahan mendasar, menerima COVID itu ada atau tidak. Kalau kami berdasarkan kompetensi kami, berdasarkan ilmu kami yang kami pelajari dari berusaha mengupdate dari yang terbaru, virus itu ada. Virus itu dapat dideteksi dan dapat dibedakan dari virus-virus yang lain. Dan itulah yang kami terima, itulah yang kami beritahukan kepada masyarakat. Terlepas mau menerima hasilnya positif atau tidak, menerima hasilnya benar atau tidak, itu berarti masyarakatlah yang mungkin penerimaannya atau edukasinya yang masih kurang. Setelah kami mengharapkan teman-teman media ataupun dari di lapangan yang lebih banyak untuk memberikan edukasi. Kedua, pasien yang datang misalnya ingin melahirkan di sini, dia merasa tidak ada gejala. Situ ada masalahnya pasien-pasien OTG atau orang tanpa gejala atau istilah medisnya asimptomatik. Dia merasa dia hanya karena hamil, makanya dianggapnya reaktif. Padahal tidak demikian. Ingat, OTG itu ada dua macam. OTG itu ada yang pertama dari awal dia sakit dinyatakan positif sampai dia negatif, tetap sama sekali tidak ada gejala. Itulah sebagian besar pasien-pasien yang misalnya hamil atau pengen ada kondisi karena dia pengen operasi, tiba-tiba kok dinyatakan positif, dia tidak terima. Tetapi kenyataannya ternyata virus itu ada di dalam dirinya. Satu lagi OTG itu orang yang saat ini masih belum ada gejala atau
masa inkubasi. Setelah beberapa saat, setelah 5-7 hari baru menimbulkan gejala. Itu yang baru diterima masyarakat. Kalau dia ada batuk, ada sesak, ada tidak kehilangan penciuman atau mencret dan lain sebagainya. Karena COVID ini adalah penyakit 1000 wajah. Penyakit 1000 wajah artinya dia bisa meniru penyakit-penyakit yang lain. Pasien dengan penurunan kesadaran dipikir stroke, bisa ternyata dia COVID karena reseptornya itu atau S2 itu ada di seluruh tubuh. Yang awalnya dipikir hanya penyakit pada paru-paru, dia bisa pada di seluruh tubuh, dari otak, nafas, penciuman, ginjal, pencernaan, semua. Kalau mau lebih banyak tahu itu banyak media, banyak yang bagus yang kita pelajari dari media terpercaya atau edukasi, sekalinya dari situ. Nah, sekarang dengan kita ketahui begitu beresikonya untuk penularan karena virus ini sangat kecil, tentang penanganan bagaimana dokter menghadapi pasien-pasien yang terduga COVID, tidak langsung yang positif ya, terduga COVID. Kita menerapkan minimal kontak. Petugas ada dokter memakai APD sesuai dengan kriteria. Kontak minimal. Jadi jangan heran kalau dokter tidak pakai stetoskop untuk pasiennya. Tapi kita punya alat, misalnya saturasi SpO2, ada alat tensi, ada alat monitor, dan komunikasinya itu telemedicine. Dan itu sudah diakui oleh kolegium ataupun majelis etik. Dikatakan daripada sama sekali tidak kontak dengan pasien, tidak mengobati pasien, lebih baik kita minimal kontak. Makanya sekarang banyak dokter bisa juga pakai media melalui online atau Zoom untuk mengobati pasien yang tidak kontak langsung. Kenapa? Karena kami lah yang paling beresiko terkena. Walaupun kami pakai APD, sedikit masuk virus itu, dan lama-lama setelah 1 juta jumlahnya, maka akan menjadi penyakit lah itu bagi kami. Itu resiko bagi kami. Kami datang untuk mengobati, kami siap dengan resiko kami akan mati. Kami bisa mati kalau menangani pasien ini. Nah itu amanah, saya terima. Nah, oleh karena itu, tidak setiap waktu dokter ataupun petugas bisa standby 24 jam di sini. Karena pemakaian APD itu 4-8 jam. Jadi komunikasi kita adalah via telepon atau video call dengan pasien atau keluarganya. Nah, kita menyadari karena media seperti ini membuat komunikasi dengan keluarga-keluarga yang lain juga jadinya kurang efektif atau itulah yang banyak menyebabkan kurang menerima. Nah, pasien yang sudah datang hampir 90% dengan keadaan berat, dengan sesak, dengan saturasi atau kadar oksigennya di bawah 70 dalam 24 jam rata-rata tidak dapat diselamatkan. Kami menyadari kita punya keterbatasan. Kita tidak punya ICU khusus untuk COVID. Kita tidak punya ventilator yang invasif untuk COVID. Kita tidak punya mesin ECMO. Kita tidak punya obat-obatan antibodi yang berlebihan tersebut. Tapi apa yang ada sama kita usahakan. Kita berikan oksigen kepada pasien. Hanya oksigen. Obat-obatan yang lain itu memunjang, membantu. Tetapi kalau imunnya sudah jelek, rata-rata memang akhirnya meninggal dunia. Nah, tentang setelah meninggal, bagaimana nanti untuk penanganan jenazahnya? Itu kembali lagi kita ke SOP. Jika kemarin ada video yang viral dikatakan kenapa keluarga bisa masuk ke kamar jenazah memeluk pasien, seharusnya tidak boleh demikian. Tetapi keluarga tidak menerima. Kan kembali lagi ke hal itu, menganggap COVID ini tidak ada. Jadi itu masalah fundamental mendasar. Kalau kami dibilang tidak punya hati nurani, sudah kami tolak saja semua kami, sudah kami biarkan. Tapi nggak bisa kita biarkan. Kenapa?
karena akan berisiko menularkan kepada keluarganya yang lain. Itu adalah keputusan dari atas, dari Satgas. Kalau dulu namanya gugus tugas, berubah menjadi Satgas. Kalau dulu bisa isolasi mandiri di rumah bagi pasien yang ringan atau yang tak ada gejala, sekarang isolasinya terpusat, terpadu. Itu dari atas, dari menteri, dari rumput, dari bawah. Apa bedanya Satgas sama gugus? Satgas ini yang mengetahui dari TNI. Jadi kami ambil keputusan dari situ. Rumah sakit bukan rumah sakit penjara, bukan rumah sakit isolasi untuk yang seperti yang mau membicarakan kan sekarang jangan seperti itu. Tapi kita kan pengen jangan sampai menularkan ke keluarga-keluarganya yang lain yang rentan. Misalnya yang baru melahirkan, nanti dia menularkan kepada anaknya. Makanya dipisahkanlah ibu dan bayinya. Itu sesuai dengan SOP pada pencegahan kandungan ibu hamil disusui dan lain-lain. Jadi kalau yang bagian jenazah ada nanti tugasnya dari kepala instalasi jenazah menjelaskan bagaimana cara pemulasaran jenazahnya. Tidak harus dikuburkan dalam 4 jam, tapi sekarang 24 jam. Boleh diadakan secara agama Islam maupun Kristen atau yang lain itu diperbolehkan, tapi ada kan cara-caranya. Kita tidak melarang untuk didoakan pasiennya. Bahkan ada juga yang bisa secara Muslim bisa dikafankan, bisa didoakan secara jauh, tidak langsung. Cara pengikatannya pun sudah dilakukan. Jadi kalau misalnya masyarakat mau bekerja sama, mau menerima dan dilakukan dengan protokol dengan baik, saya rasa rumah sakit pun mau bekerja sama dengan baik dan akan dilakukan dengan baik-baik. Seperti itu. Kalau masalah ruang transit yang Bapak itu dikatakan tidak ada hati nurani membicarakan dia atau membuat istrinya jadi stres, itu kami tidak akan mungkin meninggalkan ibu itu seperti itu. Jadi harus dari kekuatan mental juga untuk supaya bisa isolasi ini seperti itu. Jadi kan akhirnya dia diberikan fasilitas di hotel itu, diberikan makanan di situ, dan akhirnya pun suaminya pun diswab hasilnya negatif. Kan itu memang hasilnya seperti itu ya seperti itulah penanganannya. Tidak ada lagi yang berlebihan atau yang di karang-karang seperti itu. Saya rasa demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terbuka informasi publik Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran. Jadi kita di rumah sakit ini sebagai sarana pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan, di saat pasien datang ke rumah sakit maka pasien itu akan dibuatkan catatan medisnya, atau dengan kata lain ada rekam medisnya tercatat. Berkas rekam medis ini adalah milik sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi dari rekam medis adalah milik pasien. Isi rekam medis itu bisa diberikan kepada pasien dalam bentuk ringkasan medis ataupun resume medis. Dan yang terakhir ini, untuk di COVID ini banyak yang meminta rekam medis. Ada yang menyampaikan di media sosial, rumah sakit tidak memberikan rekam medis. Ya, rumah sakit memang tidak memberikan rekam medis kepada pasien, tetapi dapat memberikan resume medis atau ringkasan catatan medis, ataupun dengan yang sebenarnya yang diminta-minta oleh pasien itu adalah hasil pemeriksaan sebagai terkonfirmasi positif COVID-19. Sepintas saya mau sampaikan juga bahwa informasi tidak dapat terkait tentang informasi pasien yang tidak dapat diberikan adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi pasien.
Informasi yang dikecualikan itu tidak dapat kita sampaikan ke publik. Contohnya yang mengungkap rahasia pribadi seperti riwayat penyakit pasien, kondisi pasien, perawatan pasien, pengobatan pasien, diagnosa pasien. Itu secara umum memang tidak bisa kita berikan kepada publik. Namun ada informasi yang dapat dibukakan, ya. Informasi yang dapat kita bukakan itu jika ada persetujuan pasien, itu satu. Jika si pasien bersetuju untuk dibukakan informasinya, maka kita bisa mengungkapkan ke publik tentang informasi pasien. Yang kedua, pasien yang membukakannya. Kalau si pasien sudah mengungkapkan atau membuka informasi terkait tentang pelayanan dia, terkait tentang diagnosanya, terkait tentang penyakitnya, pengobatannya ke media ataupun kepada orang lain, maka dia dengan sendirinya sudah membuka informasi terkait dirinya. Maka itu juga bisa kita sampaikan, kita bisa klarifikasi di depan media seperti ini. Jika memang si pasien sudah mengungkapkan, contohnya kasus pasien yang mungkin menyampaikan di media sosial bahwa istrinya begini tetapi dinyatakan COVID. Nah, itu bisa kita sampaikan terkait tentang informasi si pasien. Yang ketiga, informasi yang dapat dibukakan adalah informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak. Kasus COVID-19 ini adalah pandemi, sudah dinyatakan sebagai pandemi, berarti mengancam kehidupan orang banyak. Kenapa? Jika masyarakat tidak tahu tentang kasus ini, maka akan terpapar lebih banyak lagi orang-orang di sekeliling pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Namun, di dalam penanganan COVID-19 ini ada yang namanya gugus tugas kabupaten kota, dan yang sekarang yang telah diambil alih oleh Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Kepulauan Nias. Setiap hasil pemeriksaan khusus untuk COVID-19, setiap hasil pemeriksaan laboratorium atau hasil pemeriksaan swab, baik itu PCR maupun PCR, negatif ataupun positif, kita sampaikan dari pihak rumah sakit menyampaikan ke Satgas. Nah, yang mengumumkannya ke publik itu adalah tugas masing-masing Satgas atau dinas kesehatan terkait atau dinas kesehatan kabupaten kota. Jadi bukan tugas rumah sakit mempublikasikan hasil pemeriksaan laboratorium atau hasil pemeriksaan swab PCR maupun dengan pemeriksaan PCR. Jadi kita punya tugas masing-masing atau tupoksi masing-masing. Rumah sakit tugasnya hanya merawat pasien yang bergejala sedang dan bergejala berat. Namun untuk hal-hal yang lainnya ada tugas dari Kominfo untuk menyampaikan informasi-informasi ataupun dari dinas kesehatan kabupaten kota setempat di mana si pasien itu berdomisili. Nah, terkait tentang informasi publik ini, kami melihat memang banyak masyarakat yang mungkin lebih percaya dengan hoax atau mungkin kurang pemahaman tentang COVID dan ketidaktahuan tentang COVID ini, sehingga masyarakat kurang menerima keberadaan adanya COVID-19. Jadi seolah-olah pihak rumah sakit meng-COVID-kan semua atau beberapa pasien yang masuk di rumah sakit dilakukan kesengajaan untuk meng-COVID-kan pasien. Itu kami nyatakan tidak benar, seperti yang sudah disampaikan beberapa teman-teman dari pihak rumah sakit. Tidak ada dan tidak benar ada yang namanya meng-COVID-kan pasien. Itu kami sampaikan di sini. Namun pada kesempatan ini kami mau meminta bantuan daripada media massa untuk dapat memberikan sosialisasi terkait tentang COVID-19 ini. Jadi jika ada memang berita-berita yang mungkin tidak tepat, mungkin dapat dibantu dengan media massa untuk mempertegas, memperjelas dengan cara mungkin mengkonfirmasi kepada kami terkait tentang COVID-19 ini atau kepada dinas kesehatan yang lebih kompeten dalam hal promosi kesehatan
atau memberikan sosialisasi, mengedukasi masyarakat terkait tentang pemahaman adanya COVID-19 ini dan bagaimana tahap-tahap pencegahan maupun penanganan terhadap pasien-pasien COVID-19. Jadi itu ada tupoksi OPD lain di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk sosialisasi maupun untuk edukasi kepada masyarakat. Khusus untuk rumah sakit kami telah mengambil beberapa tahap-tahap ataupun informasi yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat, ataupun kami sudah menentukan atau menetapkan SOP terkait tentang penanganan COVID-19 dalam bentuk kami sudah membuat spanduk. Contohnya yang berisi dilarang masuk pengunjung dan keluarga pasien di ruang isolasi COVID-19. Kita ada spanduk besar di belakang sana, tepatnya di ruang isolasi, ruang penekanan negatif, ruang isolasi khusus COVID. Namun keluarga pasien tetap juga sering tidak atau mengabaikan informasi-informasi yang kita sampaikan. Seolah-olah pihak rumah sakit tidak pernah menyampaikan informasi itu. Seolah-olah pihak rumah sakit tidak pernah menyampaikan bahwa keluarga pasien tidak boleh masuk ke ruang isolasi. Padahal spanduknya begitu besar, ukuran 6x2 meter. Bahkan di setiap ruangan ada buat banner maupun stiker-stiker terkait tentang hal ini. Di setiap ruangan ada, boleh dibaca. Seharusnya kita menjadi masyarakat yang bijak dan pintar, melihat apa sebenarnya ketentuan yang berlaku di setiap rumah sakit. Kewajiban seorang pasien dan keluarga pasien adalah mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit. Jadi apa peraturan yang berlaku di rumah sakit, kita harusnya patuh. Jika dilarang untuk masuk ke ruang isolasi, maka kita harus mematuhi. Jika kita mau membawa keluarga kita untuk berobat ke rumah sakit, marilah kita serahkan sepenuhnya dengan penuh kepercayaan bahwa pihak rumah sakit akan merawat keluarga kita. Kalau Tuhan berkehendak lain, maka itu adalah kehendak Tuhan. Dan namun kami dari pihak rumah sakit tetap berupaya maksimal untuk menolong pasien-pasien kami yang datang berobat ke rumah sakit. Hal-hal yang lain, informasi yang kami sampaikan, contohnya ada beberapa stiker terkait tentang pemakaian untuk pencegahan COVID, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Bahkan di tempat mencuci tangan kita sudah sediakan fasilitas cara mencuci tangan bagaimana, kita sudah sediakan fasilitas lainnya sabun dan air yang mengalir. Di sisi lain juga kita sudah pernah menyampaikan, sudah ada di depan spanduk besar bahwa setiap pasien yang dirawat wajib dilakukan pemeriksaan rapid test COVID-19. Jika reaktif, dilanjutkan dengan pemeriksaan swab nasofaring atau orofaring dengan pemeriksaan RT-PCR atau TCM. Itu sudah kita sampaikan sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya lagi kenapa harus dilakukan pemeriksaan. Jadi setiap pasien yang masuk yang rawat inap kita harus periksa rapid testnya. Jika reaktif seperti yang disampaikan oleh teman-teman, kita masukkan di ruang transit sambil menunggu hasil swab. Karena yang reaktif ini dilanjutkan dengan pemeriksaan swab, lalu kita menunggu hasil swabnya 1-2 hari. Kalau dia positif, maka akan dipindahkan ke ruang isolasi, yaitu ruang isolasi tekanan negatif. Kalau negatif, maka dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Nah, seperti yang telah terjadi, ada beberapa komplain, mungkin ketidaktahuan. Sebenarnya setiap pasien yang masuk di rumah sakit, kita tetap memberikan edukasi, penjelasan terkait tentang perawatan pasien kepada keluarga. Terkadang keluarga yang ada saat edukasi, namanya mungkin si A, pas komplain yang ada si B, pas ribut yang ada si C. Jadi akhirnya tidak mungkin setiap keluarga kita edukasi, datang A kita edukasi, datang si B kita edukasi, datang si C kita edukasi. Seharusnya A menyampaikan ke B, menyampaikan ke C kalau memang mereka tukaran jaga keluarganya. Nah, di sini kita di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli punya fasilitas UPPM, Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
sebelah kanan kita di dekat UGD, itu adalah UPPM, Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat. Segala sesuatu berkaitan tentang pelayanan di rumah sakit ini, apapun itu, ketidakpuasan terhadap pelayanan dokter, ketidakpuasan terhadap pelayanan perawat bidang, tenaga analis, atau komplain terkait tentang fasilitas atau apapun yang memang tidak berkenan di hati Bapak Ibu keluarga pasien dan keluarga pasien dapat disampaikan di unit pelayanan pengaduan masyarakat itu. Namun beberapa kejadian yang terjadi di media sosial itu tidak pernah kami terima pengaduannya. Ya, kami sampaikan di sini, mereka tidak pernah menyampaikan pengaduannya secara tertulis kepada kami atau datang ke UPPM bahwa mereka komplain. Namun pihak-pihak ini langsung menyuarakannya di media sosial. Tapi bagaimana kami menjawab di media sosial? Jika mereka menyampaikan secara langsung ke unit pengaduan, kami akan menindaklanjuti apa sebenarnya masalahnya. Persoalannya di mana gitu. Kita bisa menyelesaikannya dengan secara melalui unit-unit terkait. Ya, kita akan panggil, kita akan mediasi. Itulah fungsi dari UPPM ini. Nah, jika memang mungkin enggan untuk datang secara langsung menyampaikan keluhan atau pengaduan ataupun hal-hal yang lain terkait tentang pelayanan kami di rumah sakit ini, ada fasilitas lainnya lagi juga secara online. Bisa melalui website rumah sakit. Website rumah sakit umum Gunustoli yaitu rsud.niaskap.go.id. Saya ulang, website rumah sakit Udara Gunustoli rsud.niaskap.go.id. Dapat disampaikan keluhan melalui website rumah sakit atau melalui email rumah sakit yaitu rsudgusit@yahoo.co.id. Saya ulang, email rumah sakit rsudgusit@yahoo.co.id. Atau secara nasional ada juga aplikasi yaitu e-lapor. Silakan disampaikan di e-lapor terkait tentang pelayanan rumah sakit. Nanti kita akan jawab. Jadi kami juga tidak mungkin menjawab apa yang orang sampaikan di media sosial dengan tidak langsung menyampaikan keluhannya kepada kami. Namun dengan adanya pertemuan ini, kami sangat berharap kepada pihak media untuk dapat membantu juga menyampaikan informasi terkait tentang hal ini kepada masyarakat umum, bahwa di rumah sakit ini kalau ada hal-hal yang mungkin komplain atau ada hal-hal yang mau disampaikan, kritik, saran, mungkin bisa disampaikan melalui unit pelayanan pengaduan masyarakat atau UPPM yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Stoli, ataupun hal-hal yang lain yang dituntut pada kami bahwa tidak sesuai prosedur, tidak sesuai SOP, tidak sesuai dengan standar profesi teman-teman dokter, boleh disampaikan, tapi harus berdasar juga. Jangan juga asal ngomong saja. Ngomong tidak sesuai SOP yang mana yang dilanggar? Harusnya jelas. Jadi kita juga harus bijak menyampaikan kritik dan saran, harus jelas juga. SOP ini sudah dilanggar oleh rumah sakit, SOP yang mana, poin yang mana yang dilanggar, disampaikan kepada kami melalui UPPM unit pelayanan pengaduan masyarakat yang ada di Rumah Sakit Udara Gunustoli. Mungkin itu saja beberapa hal terkait tentang informasi, keterbukaan informasi dari rumah sakit yang bisa kami tanggapi. Terima kasih. Terima kasih Bu KTU dan teman-teman media semua. Itulah penjelasan kami tentang tuntutan teman-teman GMI. Keterbukaan informasi sudah disampaikan. Semua rumah sakit sudah memaparkan informasi, ada unit pengaduan masyarakat dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan kami berharap teman-teman bisa menginformasikan ini kepada seluruh masyarakat kita. Yang terakhir mengenai dana yang diturunkan dan segala macam. Sebelum itu ada. Nah, silakan. Mohon maaf teman-teman, biar juga mereka itu ada perwakilan dokter, sudah saya beri kesempatan. Perwakilan perawat juga saya berikan kesempatan. Walaupun bagaimana hati mereka, bagaimana? Silakan mewakili, silakan satu orang saja.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Masina Jawa. Saya saat ini dipercayakan oleh Bapak Direktur untuk menjadi kepala ruangan di ruang transit, di mana beberapa kali terjadi viralnya video yang ada di media sosial. Mungkin di sini saya tidak lagi mengklarifikasi hal itu karena kronologisnya sudah saya ceritakan kepada Pak Kabit dan sudah diklarifikasi oleh Pak Kabit lainnya. Di sini mohon teman-teman rekan-rekan dari media bisa mendengar sedikit saja curahan hati kami juga. Kami tenaga kesehatan di rumah sakit ini adalah bagian dari masyarakat. Kami juga dan anggota saya adalah salah satu anggota keluarga. Saya ibu dari beberapa orang anak yang saya tinggal di rumah. Saya adalah anak dari seorang ayah, anak dari seorang ibu. Dan anggota-anggota kami adalah ibu-ibu muda yang memiliki bayi di bawah umur 1 tahun, yang harus mereka tinggalkan di rumah berminggu-minggu, tidak mendapatkan kasih sayang. Bapak Ibu, mohon. Mungkin beberapa orang teman-teman rekan media pernah waktu naik ke atas tangga itu mengatakan, sesekali pakai masker ini. Itu adalah masker kain, Bapak Ibu. Bapak Ibu coba pakailah dulu hazmat 1 jam saja, atau nggak usah pakai hazmat. Cukup N95. Baru pakai N95 itu aja, Bapak-bapak. Kami sudah sisa. Gak ada lagi oksigen yang bisa kami hirup. Nafas-nafas kami inilah yang kami hirup kembali. Belum lagi kalau kami harus memberikan edukasi. Belum lagi kalau kami harus mendorong pasien dari lantai 1 ke lantai 3 di ruang isolasi. Saya sendiri hampir pingsan di lantai 2 itu waktu mengantar pasien ke atas. Untuk saja pasiennya mengerti, paham sama saya. Pintar, langsung gelap dunia ini, tidak kelihatan lagi. Pasiennya mengerti, dia turun dari kursi roda, dia jalan sendiri ke lantai 3. Sudah benar saya bisa jalan, gak usah didorong. Mereka mengerti kami, Pak. Mereka mengerti kami. Anggota-anggota saya kalau Bapak mau lihat sekarang sedang diinstruksi 2 orang di belakang. Kemarin keluar jam 2 malam menerima pasien baru. Setelah selesai mandi muntah-muntah, terpaksa sendiri diinstruksi juga. Ada juga teman-teman saya, anggota saya di belakang yang saat ini demam gara-gara aslinya bengkak, tidak bisa menyusui anaknya. Ada, kalau bapak-bapak melihat sekarang, mereka masih ada di belakang. Ada juga yang menangis-nangis karena cekcok dengan suami, cekcok dengan mertua, tidak bisa menjalankan pekerjaannya, kewajibannya sebagai istri, ibu, suami, dan menantu di rumah. Hanya demi melayani pasien-pasien kita di rumah sakit. Hanya demi mereka. Kamu tidak butuh apa-apa di sini sebenarnya, Bapak. Lo hati dituntut apa-apa? Tidak. Tanya kepada Pak Direktur. Kamu tidak pernah menuntut apa-apa dari Pak Direktur.
Sebenarnya saat ini untuk bapak-bapak ketahui, teman-teman saya di belakang sana sebenarnya sudah patah semangat. Mereka sudah putus asa dengan hinaan cacian yang sudah dilontarkan kepada kami. Dan dia berani asal waktu masuk ya. Boleh saya milih beragam. Beliau cuma terima kasih nggak usah. Tapi tolong jangan kami dihina, jangan kami dicaci lah, tolong. Sebelum kami dieskarkan dulu pun, kami meminta kepada direktur boleh Pak, jangan kami. Ada enggak yang bisa menggantikan kami di posisi ini? Kami punya keluarga. Seperti kata Dr. Petris, sedikit-sedikit itu virus masuk ke kami. Tolong lagi diraga, dia diraga. Kami manusia biasa, Bapak. Kami jadi korban di depan ini. Kami yang jadi korban. Tapi ini semua goy, semua sumpah ada begini. Kami sebagai perawat harus tidak meninggal. Bisa kami menghindar. Tidak bisa kami menghindar. Mungkin pada saat ini saya selalu mengambil kesempatan untuk bertemu. Ya. Sebenarnya saya sudah lama ingin mengklarifikasi apa yang ada di media sosial. Tapi harusnya sebuah kata itu memulai tenaga kesehatan dari yang mulia dia caci yang merusak. Makanya kamu nggak ngomong lagi Pak. Lo saya ini tanggal di sebuah media sosial lo saya. Kurang-kurang kita tanggapi positif. Maka yang penjelasan kaitan kesalahan orang. Biar bapak-bapak tahu dulu ya. Ini dia video minta orang saudara COVID baru rumah sakit. Lo ni ama ini dia. Satu persen pun lo ni ama. Apa yang digonggongkan itu ada darah-darah COVID. Kamu tidak tahu pun itu. Pero lawan mayar direktur pada berpolitik yang nama jelek. Maeskat kami tapi konsultasi yang bergege. Tapi yang fokus kami bahwa ini yang melaksanakan pelayanan. Siap, kami siap. Kami siap dengan segala risiko yang kami hadapi. Kami siap. Pasien-pasien kami juga pada yang mengakui bahwa kami sudah melayani mereka dengan baik. Hanya mungkin mereka mengekspos dan biasanya yang bagus-bagus itu jarang diviralkan. Ya, jangan diviralkan ekspos dari pasien. Terima kasih ya tenaga kesehatan. Lu lagi komen menaik. Yang ada lagi bully dia, apa lagi kau? Bukan lagi kau menaik kepada media sosial. Karena kamu tidak kenal sebenarnya siapa dia. Ya, kamu tidak kenal siapa dia, siapa yang menaikkan status itu. Tapi sudah status viral yang sangat senang sama kamu Pak. Suatu pemicu semangat kami kembali. Poin yang hadir. Jadi mohon mungkin ini hanya curhatan saya saja ya, mewakili juga teman-teman yang lain dari ruang transit yang kemarin ada viral-viral videonya. Saya sudah bilang semangat aja kita teman-teman, semangat. Biar Tuhan yang menjadi hakim atas kita. Bila kita mengalami selalu ada satu, yang penting kita bekerja dengan kami. Selalu itu yang saya katakan kepada anggota. Nah, ngomong hal itu aku membuat doa. Asal orang membalas kedua. Biar Tuhan yang membalaskan. Dan Tuhan tahu hati kami tulus melayani. Tuhan tahu. Ya. Tidak ada pembela kami selain Tuhan saat ini Pak. Kami tahu kami tidak dipercaya, kami dibully, dicaci. Bagaimana harus bawa ke rumah sakit? Lalu masuk ayah, lalu. Adalah sesuatu yang orang adalah kau ada ni orang tu mama bapa halu sesanggup kami. Di saat Tuhan kami masih memampukan kami, maka kami bekerja. Tapi di saat Tuhan itu memang saya ini berlokasi. Di saat kami harus sakit dan istirahat, kami juga istirahat. Belum kita demikian Bapak. Kami juga manusia biasa.
pasti punya kekurangan dan kelemahan, pasti. So kelemahan Pak, mungkin kami kurang memberikan informasi. Hanya boleh bahwa mati N95 Bapak, ya. Susah kita mengenai kalau kalau pakai 95 tahun. Susah kalau berbicara itu susah kita. Karena kami dengan dunia luar itu betul-betul putus. Apa makan terlalu berat. Jadi saya selalu hati muncul kepada oksigen yang ambil bagiku telah pingsan kita dalam beberapa jam pingsan karena kekurangan oksigen. Nutrisi kurang kelotak pingsan Pak. Makanya kadang-kadang nanti ada teman-teman yang ini dikejar bukannya apa dari N95 nya Pak Budi. Saya pernah saya membuka APD dahulu. Tidak benar lagi membuka APD itu. Di situ maksudnya sendiri sama kami Bapak. Di situ. Ditolong bantu kami dengan tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Maksud saya tidak perlu kami dicaci. Tolong kami jangan dihina. Tolong kami jangan dihina. Cukup dukung kami. Jangan melakukan apa-apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengar curhatan saya dan terima kasih juga kepada Direktur. Akhir kata semoga teman-teman rekan media bisa juga menyuarakan hati kami. Kami juga rakyat Pak, kami juga masyarakat. Suarakan juga kami Pak. Suarakan juga kami. Hanya lalu ya, karena ada teman kami juga. Ya di sini juga saya meminta kepada rekan-rekan media bertemanlah juga dengan kami Pak. Nanti huruf aku ini. Ya. Terima kasih. Baik, nama media ini. Baik, selamat siang semuanya. Yang kami hormati Bapak Direktur, yang kami hormati Bapak awak media, yang kami hormati teman-teman pejabat struktural, Bapak SPI, dan yang kami banggakan seluruh tim COVID-19 di Rumah Sakit Umum. Perlu kami sampaikan di awal bahwa penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Stoli diawali daripada kesepakatan Prokada, ya, kesepakatan Prokada di kalau nggak salah di bulan Februari yang diakhiri dengan pengusulan kepada Gubernur Sumatera Utara bahwa rumah sakit ini diusulkan menjadi rumah sakit dengan COVID khusus di Kepulauan. Dan selanjutnya oleh Gubernur menetapkan oleh keputusan nomor 171 2020 tentang penetapan rumah sakit untuk COVID di Sumatera Utara, dan kita rumah sakit itu sebagai salah satu rumah sakit yang percaya untuk berangkat dari tadi kesepakatan Prokada bahwa Prokada juga seharusnya bertanggung jawab atau masing-masing kepala daerah di kabupaten kota bertanggung jawab untuk mendukung kami di rumah sakit daerah Gunung Stoli. Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini bahwa dukungan dari Prokada juga sangat-sangat minim. Kami didukung dalam bentuk barang, dalam bentuk PHP, APD, namun jumlahnya sangat-sangat minim. Boleh kami sampaikan di sini dukungan dari kabupaten kota di rumah sakit ini diberikan dalam bentuk barang, namun kami konversi ke mata uang bahwa dari Kabupaten Nias telah memberikan barang kurang lebih 367.150.000 rupiah. Dari Kota Gunung Stoli memberikan barang atau PHP kurang lebih seharga 30.825.000 rupiah. Dari Nias Selatan 13.826.400 rupiah. Dari Nias Barat
13.229.197. Dari Neostara 6.848.000 rupiah. Dan dari Pemprov Su, ya, dari Pemprov Su sebagai komitmen Bapak Gubernur mendukung rumah sakit, karena memang di SK tadi sebenarnya Gubernur berkomitmen untuk memenuhi semua kebutuhan di rumah sakit Umum Mustoli dalam penanganan COVID. Namun jumlahnya kembali kami sampaikan sangat-sangat minim. Kalau kami konversi ke mata uang, kurang lebih nilainya 1.378.284. Ulangi, 1.378.284.300 rupiah. Itulah bentuk-bentuk dukungan baik dari pemerintah kabupaten kota maupun dari gubernur, dan juga dari kelompok-kelompok masyarakat pribadi. Kami juga menerima dukungan dalam bentuk barang, dan semua yang telah kami terima tadi kami kelola dengan baik melalui mekanisme barang di daerah, dan dapat kami pertanggungjawabkan setiap saat. Ya, semua yang tercatat di logistik sampai pendistribusian. Ya, dan kami berharap hal ini juga dapat didengar oleh pemerintah kota, kabupaten yang lain melalui siaran ini, agar dapat meningkatkan perhatianlah ke rumah sakit umum Daerah Mustoli, karena rumah sakit umum Daerah Mustoli memang milik kabupaten, namun yang kami pikirkan adalah Kepulauan Nias, bukan hanya kabupaten Nias saja. Selain daripada itu, selain ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID, kami di rumah sakit juga melaksanakan beberapa upaya. Yang pertama, kami merevisi rencana kegiatan dana DAK tahun 2020. Tadi disampaikan pimpinan, yaitu di awal kami merencanakan membangun ruang ICU, mengadakan alat ICU, mengadakan alat CSSD. Namun karena tuntutan tadi penetapan rumah sakit rujukan COVID, kami alihkan dana sebesar 11.566.085.280 rupiah untuk membangun. Yang pertama, membangun ruang isolasi. Seperti yang kita bersama di sana, ada ruang isolasi negatif. Itu anggarannya kurang lebih 9,4 miliar. Kenapa mahal sekali? Karena memang ruangan itu disetting untuk bagaimana udara dalam itu dapat terfilter dengan baik. Ya. Udara yang mungkin keluar dari tubuh si pasien COVID akan diolah dan terjadi sirkulasi sehingga udara dalam menjadi steril kembali. Dan itu tentunya untuk keselamatan petugas dan juga lingkungan sekitar ruangan itu. Dan juga sarana yang lain di sana semuanya serba otomatis. Pintunya boleh kita sekarang tidak lagi disentuh, tapi dengan gerakan tangan gestur maka kita terbuka sendiri, maka juga anggarannya cukup mahal. Kemudian dari 11,5 tadi kita juga mengadakan alat kesehatan kurang lebih 2,1 miliar untuk pengadaan ventilator 2 unit, 5 unit section pump, dan inkubator. Semua itu telah kita adakan sesuai mekanisme yang berlaku dan dapat kita pertanggungjawabkan. Selain dari dana tadi, kami juga di Rumah Sakit Umum Mustoli mengadakan alat-alat kesehatan untuk COVID ini daripada dana PAD sendiri. Dana PAD telah kami alokasikan 506 juta untuk COVID ini. Ya, untuk pengadaan 3 unit hepat filter, 2 unit keranda COVID, dan 10 unit pulse oximetry. Semua telah dimanfaatkan alatnya. Ya. Dan kami juga berusaha mengusulkan ke Kementerian Kesehatan di tahun ini pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan COVID. Ya, kami juga mengusulkan alat sentra monitor
monitor sendiri dan ventilator serta alat-alat yang lain, sehingga nanti itu bisa meminimalisir juga kontak petugas dengan pasien. Setiap saat pasien dapat dimonitor oleh perawat di sentral monitor. Itu upaya-upaya kami. Selanjutnya, kita tentunya ada berkembang di luar ini ceritanya yang kami lihat sendiri. Ada upaya-upaya rumah sakit katanya mengcovidkan pasien untuk mencari keuntungan, untuk meningkatkan pendapatan. Namun perlu kami tegaskan di sini bahwa sejak melayani pasien COVID, kunjungan pasien di rumah sakit, kalau di rumah sakit namanya BOR, ya BOR itu, kalau sebelum COVID bornya itu 85% ke atas, artinya kunjungannya sangat banyak. Sekarang bornya itu di bawah 40%, dan itu kaitannya dampaknya kepada pendapatan, ya. Pendapatan dulu sebelum COVID 5 miliar sebulan itu cukup bagus, dan memang di awal-awal tahun sampai ke sana 5 miliar sebulan. Tapi sejak COVID pendapatan rumah sakit itu 2 miliar termasuk klaim COVID, ya, 2 miliar per bulan, hanya itu dari 5 miliar. Dan itulah kenyataannya keuangan di rumah sakit umum Stolik sejak penanganan COVID ini. Selama menangani COVID, perlu kami tegaskan juga di sini bahwa kami belum pernah menerima 1 rupiah pun bantuan dalam bentuk dana tunai dari manapun. 1 rupiah pun belum kami terima bantuan untuk penanganan COVID. Yang kami belum ada kami kelola dana COVID dari manapun, baik dari pemerintah maupun dari swasta lainnya. Kami diberikan dalam bentuk barang, ya, dalam bentuk barang seperti kami sampaikan di awal tadi, kurang lebih nilainya seperti itu tadi, ya, dalam bentuk barang. Memang di Kabupaten Nias ada namanya dana BTT, namun karena rumah sakit itu sudah PTD dari Dinas Kesehatan, maka yang mempunyai kewenangan untuk mengelola BTT itu di bidang kesehatan adalah Dinas Kesehatan. Kami di rumah sakit hanya menerima hasil pekerjaan dari uang itu. Jadi uang dana COVID tidak ada kami terima bantuan dalam bentuk uang, ya, tidak ada 1 rupiah pun dari mana. Untuk mendukung plan COVID, kami berusaha sendiri di rumah sakit melalui pergeseran anggaran. Banyak kegiatan kami yang dipangkas hanya untuk COVID ini, ya. Banyak kegiatan dikurangi, bahkan dibatalkan hanya untuk memenuhi kebutuhan BHP, obat, APD. Perlu kami sampaikan di awal APD itu mahal dan susah mendapatkannya. Tentunya hal itu harus kami lakukan juga. Dan semuanya itu dari pendapatan rumah sakit, ya. Makanya kegiatan-kegiatan kami banyak dipangkas. Dan kalau kita lihat sendiri, pendapatan tadi seperti kami sampaikan itu sangat-sangat memperhatikan, ya, memperhatikan karena memang penanganan COVID ini high cost, ya, tinggi biayanya dan juga tinggi resikonya. APD itu satu set berapa? 3 juta, ya. Cover semua dari atas ke bawah 3 juta. Dan itu kita sekali pakai uang, tidak reuse, ya. Dan itu semua cost yang harus kita keluarkan. Jadi kalau ada tadi opini di luaran yang menyatakan rumah sakit mengcovidkan pasien untuk mencari keuntungan, saya rasa
kita perlu duduk bersama, ya, sehingga hal ini menjadi jelas. Jadi demikian beberapa hal terkait keuangan yang dapat kami sampaikan, dan kami tegaskan bahwa informasi ini dapat kami pertanggungjawabkan. Ya, tidak ada rekayasa di sini, karena setiap saat juga kami memberikan laporan kepada BPK. Seluruh barang yang masuk, seluruh bantuan kami rekam, kami laporkan sampai ke distribusi kepada BPK. Jadi karena memang Presiden sudah menginstruksikan hal ini, tidak boleh main-main dengan COVID. Jadi kami berkomitmen untuk hal itu, dan mudah-mudahan Tuhan masih menolong kami di Rumah Sakit Umum Stoli. Pada rekan-rekan petugas kami sampaikan juga tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Ya, kami tahu tentunya berdampak juga kepada kita semua ini, dan kepada Bapak juga dari media, kami berharap melalui kesempatan ini apa yang kami sampaikan tadi bisa diteruskan kepada seluruh masyarakat kita, agar konotasi jelek tentang rumah sakit dapat terperbaiki dan dapat lurus sebagaimana mestinya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Atas perhatian Bapak, Ibu, kami ucapkan terima kasih. Teman-teman media, demikianlah penjelasan Kepala Bidang Keuangan dan Program Rumah Sakit mengenai isu yang berkembang tentang pengelolaan dana COVID di rumah sakit. Tadi sudah dijelaskan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli dalam penanganan COVID ini tidak pernah menerima Rp1 pun uang untuk membeli dan penanganan ini. Tapi Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli menerima bantuan dalam bentuk barang, bisa barang habis pakai, APD, alkes, dan lain-lain. Jadi Rumah Sakit Sitoli tidak mengelola dana COVID. Mohon ini juga disampaikan supaya jangan miring pemerintahan. Kami bisa mempertanggungjawabkan. Jadi itulah beberapa teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Udah capek menunggu bagaimana. Inilah penjelasan kami, klarifikasi kami dari berbagai isu yang berkembang, dari fitnahan ketidakberesan rumah, tidak becusan direktur dan segala macam tanah COVID ini. Kami semua sudah menjelaskan kepada teman-teman media, terserah diterima atau tidak. Malah kami memberikan penjelasan seperti ini, malah komen yang ada pintar-pintar direktur, pembelaan direktur. Tapi ini kami semua Bapak Ibu, bukan hanya saya yang bekerja menangani COVID ini kami semua, dan sudah lelah semua. Mohon kami didukung, mohon diinfokan kepada masyarakat, bantu kami agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan, mematuhi SOP rumah sakit. Mari kita bersama-sama mencegah COVID ini. Demikian, dan untuk selanjutnya saya sampai ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, demikian penyampaian atau